Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen administratif. Apa kabar semua? Apa kabar? Mudah-mudahan masih selalu semangat, selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang konsep kearsipan, meliputi tentang organisasi dan filing, konsep kearsipan menurut undang-undang, tujuan penyimpanan arsip, hingga sistem arsip dan siklus hidup arsip. Pada minggu ini kita masih juga membahas tentang record management atau kearsipan. Kita melanjutkan materi dari minggu lalu. Untuk minggu ini kita masuk kepada topik berkaitan dengan sistem kearsipan atau sistem filing. Seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu di akhir pertemuan, yaitu tentang 5 sistem filing. Yang pertama ada berdasarkan abjad, kedua berdasarkan subjek, lalu ada juga berdasarkan angka, geografis, dan kronologis atau berdasarkan urutan dari kejadian atau kegiatan yang terjadi di perusahaan. Nah, sebenarnya dasar pokok dari penyelenggaraan filing itu juga tidak jauh halnya dari pertama adalah penyusunan bagaimana arsip atau didokumentasikan. Nah, penyusunan arsip ada 5 pokok. Yang pertama adalah sistem alfabetik. Sistem alfabetik. Jadi sistem alfabetik ini ada 2 yang perlu diperhatikan dalam menyusun atau merapikan dokumen. Yang pertama adalah berdasarkan abjad, dasar dari sistem-sistem yang lain. Jadi ini merupakan sistem awal yang orang sering pakai ya. Sistem dasar yang dimana sistem abjad ini selalu atau mayoritas banyak dipakai di perusahaan dalam melakukan penyusunan arsip. Nah, dinamakan sistem abjad karena dasar pengaturan arsipnya berdasarkan abjad. Jadi diklasifikasikan berdasarkan nama perusahaan, nama orang, nama instansi, nama tempat, atau nama barang. Sistem abjad sendiri merupakan yang tertua, sistem yang langsung dan paling banyak digunakan gitu ya, karena tidak menggunakan indeks khusus sebagai petunjuk untuk menyimpan dan menemukan. Kelebihannya apa dalam menggunakan sistem abjad dibanding yang lain? Kegunaannya ini sederhana sekali, manfaatnya sistem abjad ini mudah sekali diterapkan. Siapa saja bisa langsung memahami tentang sistem ini apabila di perusahaan akhirnya menggunakan sistem abjad. Walau sebenarnya ada kecenderungan banyak juga yang menggunakan selain sistem abjad adalah sistem angka atau numerik. Yang perlu diperhatikan adalah secara mengabjad ya. Jadi pelaksanaannya ini harus diperhatikan betul, harus berdasarkan huruf A hingga Z penyusunan berkasnya. Tapi juga dibutuhkan aturan standar dalam mengatur nama perusahaan, orang, departemen, atau lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Setiap departemen itu harus diberikan nama dalam mengindeks gitu ya. Nah, sebenarnya mengindeks ini memberikan judul di arsipnya sendiri atau caption ya, di bawah nama arsip yang diberkaskan. Jadi mengindeks itu memberikan judul atau caption dalam arsip atau dalam folder arsip. Nah, caption ini sebaiknya perlu dipilih kata-kata yang tepat agar ketika nanti dicari kembali itu mudah. Ya, istilah mengindeks sendiri digunakan dalam filing ada 2 hal. Yang pertama, memilih caption di mana arsip harus disimpan atau difilekan. Dan kedua, menentukan urutan yang sesuai dari kata-kata caption tersebut. Aturan standar harus diamati oleh siapa saja yang bertanggung jawab dalam menyeleksi dan memilih caption tersebut.
Jika setiap orang yang melaksanakan filing membuat sendiri aturan, nanti bisa berbeda. Jadi harus terstandar satu orang dan diikuti oleh yang lainnya di perusahaan tersebut. Jadi kalau sendiri-sendiri membuat caption berdasarkan arsip yang ingin disimpan, nanti tidak ada gunanya kita menyimpan arsip tersebut karena susah akan ditemukan. Nah, caption sendiri adalah nomor atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi dari dokumen atau arsip untuk tujuan didokumentasikan atau di filing atau disimpan, gitu ya. Nah, misalnya adalah file PT Semen Gresik gitu, atau file dari PT Pertamina. Nah, nama perusahaan ini kita bisa jadikan sebagai judul dari file atau captionnya. Dalam sistem abjad, caption atau kata tangkap di sini ya adalah merupakan nama. Nanti isinya adalah nama berupa nama orang, nama organisasi, sistem geografis, dan nama tempat. Kalau sistem subjek, captionnya berupa permasalahan, ya, misal keuangan, kepegawaian, mutasi, promosi, rotasi jabatan, ya, pelatihan pegawai, itu sebagai caption di arsip, judul arsip. Sedangkan kronologisnya kalau untuk caption, untuk sistem kronologis itu judulnya biasanya adalah tanggal. Paling tidak ada 20 standar sebetulnya ya dalam aturan mengindeks. Tapi kita hanya belajar sedikit saja, hanya beberapa saja. Nah, istilah-istilah dalam mengindeks itu sebenarnya tidak terlalu susah, teman-teman. Ada dua istilah. Yang pertama itu mengabjad, ya, yang harus dipahami. Anda harus memahami alfabet, istilah alfabet dulu dan unitnya. Mengabjad itu pengaturan sesuai dengan urutan nama, misalnya Ahmad, terus Budi, ada Khairuddin, ada Damayanti, jadi diurutkan A, B, C, dan D. Jadi diurutkan alfabetisnya, karena dalam alfabet kan A dulu, baru B, Bapak Budi ya, C, Khairuddin misalnya, C dulu, atau D, baru diikuti huruf berikutnya, ya. Nah, walaupun huruf yang pertama itu masing-masing nama sama, huruf yang kedua berbeda, masing-masing nama adalah urutan yang benar, begitu. Jadi yang dipakai itu nama yang nama terangnya ya, bukan nama singkatannya. Masing-masing bagian nama orang atau organisasi yang digunakan dalam mengindeks itu harus berada di satu unit. Misalnya Bapak Sondang Siagian terdiri dari 3 unit kan, terdiri dari 3 suku kata. Misalnya yang pertama unit Sondang, 2 P, 3 Siagian. Lalu ada nama instansi, lembaga, administrasi negara. Nah, itu 3 unit. Jadi digunakan 3 untuk captionnya. Perusahaan batubara Bukit Asam itu 4 unit atau 4 suku kata. Lalu yang kedua ada aturan mengindeks. Aturan mengindeks yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang alfabetis, diurutkan abjad dengan membandingkan unit pertama dengan setiap nama dan huruf demi huruf. Yang kedua dipertimbangkan jika unit pertama sama, unit yang kedua dipertimbangkan jika huruf pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama sama-sama Muhammad Khairuddin, Muhammad Ansor, jadi dia masuk ke 2 unit yang sama. Cuman urutannya adalah Ansor dulu baru Khairuddin misalnya. Jadi dia masuk di M. Nama orang dibalik ya. Biasanya nama orang itu kebanyakan dibalik, kemudian abjadnya namanya diurutkan sesuai dengan abjad. Ya, seperti yang bisa dilihat di gambar, ini adalah nomor urut itu ya. Yang pertama adalah nama pertama, kedua nama tengah, yang ketiga itu kalau ada nama. Misalnya Lisa Nurena Sarjana Ekonomi. Jadi nanti yang di dalam arsip bentuknya adalah Nurena Lisa gitu ya. Nama yang menggunakan nama keluarga, marga menggunakan nama keluarga di urutan
Yang pertama, misalnya Bapak Sondang Siagian, berarti Siagian, Sondang. Nah, bagaimana dengan nama instansi atau perusahaan? Nama instansi menggunakan nama orang disusun urutannya sama seperti mengindeks nama perorangan lengkap, tapi ada pula yang bukan nama orang, misalnya PT Pusri Jakarta gitu ya, Adnan Buyung Nasution dan Association. Nah, itu bukan nama orang, otomatis dia nama asosiasi. Masih banyak sebenarnya aturan lain, tapi kita bahasnya yang sering ditemukan saja. Nah, sebagaimana dengan sistem filing berdasarkan subjek atau perihal, ya, berdasarkan subjek atau perihal. Jika Anda menerapkan sistem lain selain abjad, misalnya karena di perusahaan Anda nanti suatu saat melaksanakan berkenaan dengan permasalahan, ya, banyak yang berfokus pada kegiatan operasional, Anda bisa menerapkan dengan filing sistem subjek atau perihal dalam menyimpan arsip. Untuk menerapkan ini terlebih dahulu perlu memilah dan mengklasifikasi sebuah masalah-masalah yang umumnya terjadi di perusahaan. Masalah tersebut dikelompokkan di satu subjek, misalnya masalah berkenaan kepegawaian dikelompokkan di bawah caption kepegawaian. Lalu yang berkenaan atau yang berkaitan dengan keuangan ada di caption keuangan. Selanjutnya dijadikan pokok tersendiri, misalnya kepegawaian sendiri, keuangan sendiri, ya, ada cuti, di bawahnya ada sub lagi yang berkaitan dengan gaji, hadiah, tunjangan dan sebagainya. Nah, semua pokok masalah yang dijadikan subjek ini atau semua masalah berkenaan dengan pokok masalah dijadikan subsubjek. Tadi, ya, misal subjeknya adalah keuangan, pokok masalah, ya, subjeknya adalah keuangan, lalu subsubjeknya di dalam folder ada folder lagi yang dimaksud subsubjek, itu bisa tentang gaji, bisa tunjangan, bisa tentang reward, hadiah gitu ya, bonus dan sebagainya, atau kenaikan pangkat misalnya. Lalu ada juga sistem filing numerik. Nah, yang perlu diperhatikan di sistem filing numerik itu ada 3 hal, yaitu buku besar, indeks, dan buku nomor. Nah, sistem filing numerik ini merupakan sistem arsip yang berdasarkan kode nomor pengganti nama atau abjad, numeric filing system. Nah, pada prinsipnya sistem penyimpanan arsip dengan abjad itu sama, ya, hanya saja nama tersebut diganti ke kode nomor. Misalnya surat-surat dari atau kepada Arsip Nasional Republik Indonesia disimpan di map 2000, lalu kartu namanya diberi 2701 misalnya. Nomor tersebut sudah baku digunakan untuk selamanya ketika setelah mengindeks, ya. Nah, banyak instansi yang menerapkan nomor seperti di rumah sakit, puskesmas, asuransi atau perbankan karena sudah memahami tata caranya, ya. Tapi juga banyak juga sistem nomor beranggapan bahwa lebih mudah. Bahkan ada yang berpikir bahwa filing nomor ini lebih mudah, tapi sistem nomor kadang susah diingat, ya. Jadi kelebihannya lebih mudah dipergunakan, tapi kesulitannya susah diingat. Misalnya nasabah Tabanas atau pasien sebuah rumah sakit gitu, ya, lebih ingat nama sebenarnya, ya. Oleh karena itu, untuk mengingat kode nomor digunakan alat bantu ketika kita melakukan sebuah indeksisasi atau pengindekan, yaitu kartu kecil memuat nomor dan nama nasabah, misalnya ini adalah perusahaan perbankan, lalu atau ada nama pasien yang dalam penyusunannya juga berdasarkan abjad, bisa isinya nomor, jadi nanti kayak kartu kendali atau alat bantu atau daftar indeks gitu, ya. Karena sistem nomor disebut penyimpanan tidak langsung, berbeda dengan sistem abjad, ya, penyimpanan langsung. Nah, kalau kita mau perhatikan, sebenarnya banyak juga perusahaan yang ketika melakukan pengarsipan atau filing tidak melengkapi indeks gitu, ya, yang dengan nomor tadi tidak menggunakan kartu alat bantu untuk pengindeksan. Nah, sehingga menimbulkan masalah bila nanti karyawan lupa terhadap
file yang dia sudah simpan. Akibatnya nanti susah dicari gitu ya, sehingga pelayanan juga kurang maksimal pada akhirnya, sehingga perlu juga yang namanya kartu alat bantu dalam mengindeks ketika menggunakan sistem nomor gitu. Nah, di filing sistem nomor ada 3 unsur, yaitu file utama, indeks dan buku nomor gitu ya. Dapat berupa buku register, buku induk, atau buku besar. Yang pertama adalah buku besar. Untuk buku besar, file atau arsip yang diperlukan itu 2 map, terdiri dari 2 map, yaitu map campuran dan map perorangan ya. Untuk yang sistem nomor, penggunaan map campuran tujuannya menghemat pemakaian map, surat masuk dan surat keluar dari dan kepada penerima atau penulis belum lebih dari 5 dicampur menjadi satu surat berasal dari pengirim yang lain di satu file. Nah, file ini disebut campuran. Sedangkan surat masuk keluar yang berasal dari satu koresponden yang jumlahnya sudah mencapai 5 dipindah ke map perorangan gitu ya, dan disimpan dalam file nomor. Jadi kalau belum jumlahnya 5 yang datang atau yang masuk atau yang keluar, dan yang keluar jadi tidak dipindahkan dulu. Kalau sudah 5 baru dimasukkan perorangan yang nanti diindekskan sesuai nomor. Lalu yang kedua adalah tata cara mengindeks. Yang dimaksud indeks di sini alat bantu mengetahui nomor file yang mana di situ merujuk pada nama surat atau filingnya, surat atau nama arsipnya. Jika nomor bersangkutan tidak diketahui gitu ya. Indeks tersebut disusunnya juga abjad ya, agar mudah dicari. Indeks dibuat dalam bentuk kartu sebagai kartu alat bantu untuk mencari dokumen ketika kita menggunakan filing dengan sistem numerik. Dibuat dari kertas karton sih biasanya, ukurannya juga nggak besar-besar amat ya, 12 cm sampai 7 cm. Dilengkapi dengan kotak gitu, kotak khusus untuk menyimpan, jadi ada panduannya sendiri, dapat menemukannya jadi nanti gampang. Yang terakhir adalah buku nomor. Nah, buku nomor ini memuat nomor-nomor yang digunakan sebagai nomor pemilik arsip ya, nomor koresponden dan file nomor. Nah, koresponden yang suratnya belum mencapai 5 tentu saja belum dicantumkan di buku nomor ini ya. Koresponden itu adalah pengirim atau penerima surat. Untuk memfile kartu, maka setiap kartu dari setiap nama sebenarnya harus langsung diberi nomor. Setiap koresponden atau nama, entah nama perusahaan atau nama orang si pengirim surat itu ya, mempunyai kartu indeks. Jadi setiap nama dibuatkan kartu indeksnya. Sedangkan untuk file surat, kartu indeksnya itu ada 2 macam, yaitu indeks campuran dan indeks nomor. Untuk koresponden atau pengirim yang suratnya kurang dari 5, yang tadi sudah dijelaskan, kartu indeksnya belum diberi nomor ya, tetapi diberi tanda berupa huruf C, karena masuk ke tadi buku besarnya bilang bahwa dia ke campuran gitu ya, karena belum 5 jumlah suratnya. Jika sudah lebih 5 maka diganti nomor ya, yang diambil dari nomor register. Nah, di sistem filing nomor ini ada 3 cara menyimpan arsip. Susunan penyimpanannya pertama adalah nomor urutan, lalu nomor tengah, berikutnya adalah nomor akhir. Nomor berurutan disebut konsekutif, nomor tengah middle digit, nomor akhir adalah terminal digit. Seperti yang bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Ini yang disebut nomor urutan ya, yang kiri. Lalu ada sistem nomor tengah, lalu ada sistem nomor akhir gitu. Jadi nanti mau pakai sistem yang mana. Lalu ada juga sistem numerik, sistem berikutnya selain numerik, yaitu sistem pengarsipan dengan geografis. Ya, jika ingin mengendaki penyimpanan dokumen berdasarkan wilayah dari perusahaan di mana kita berdiri, jadi gunakan sistem geografis. Karena misalnya perusahaan ini adalah perusahaan nasional atau internasional memiliki banyak cabang. Nah, otomatis filingnya berdasarkan wilayah atau
di mana perusahaan tersebut berada. Dan biasanya sampai ke wilayah yang lebih detail lagi ya, semisal dia punya cabang yang sangat banyak, otomatis tidak hanya captionnya adalah negara, bisa setelah itu subcaptionnya adalah sebuah kota, nama kota, subcaptionnya lagi bisa berupa kecamatan atau kelurahan gitu. Lalu berikutnya yang paling akhir adalah sistem filing kronologis. Nah, ini digunakan menyusunnya berdasarkan urutan tanggal keluar masuk dari surat tersebut. Biasanya surat yang masuknya terakhir, surat yang datangnya terakhir dari luar perusahaannya ditempatkan di paling depan sendiri, yang paling belakang itu surat yang lebih dulu. Kalau baru masuk taruh depan, supaya gampang untuk melihat kronologisnya. Nah, biasanya sih tidak melihat subjeknya tentang apa ya, karena ini diurutkan berdasarkan kronologis. Selanjutnya dikelompokkan dalam setiap bulan ya. Untuk bulan Januari mana surat yang datang duluan dan yang datang paling akhir gitu ya, dari masukan di belakang dan di depan. Nah, biasanya orang yang bertanggung jawab dalam melakukan arsip ini atau sekretaris menggunakan sistem ini untuk menyederhanakan filing. Ini yang paling sederhana juga ya, karena belum diurutkan dengan angka, belum diurutkan juga berdasarkan subjek, apalagi geografis. Yang penting dimasukkan dulu, dirapikan dulu. Tetapi kegiatan ini kan cepat banget ya, cepat banget, kegiatan organisasi itu cepat banget. Sebaiknya jangan berlama-lama menggunakan sistem kronologis. Perlu identifikasi yang lebih detail seperti sistem abjad atau sistem angka atau perihal ya, subjek. Biasanya sistem yang digunakan setelah kronologis itu rata-rata adalah sistem abjad ya, meskipun banyak juga akhirnya menggunakan yang subjek atau perihal. Nah, untuk karakter dari sistem pengarsipan memiliki beda-beda karakter. Sistem yang paling terbaik di kantor adalah yang sesuai dengan kebutuhan dari kantor atau perusahaan tersebut. Jadi dasar dari sistem kearsipan yang mau dipilih itu adalah kita melihat dari ukuran organisasi atau perusahaan tersebut. Yang tadi sudah saya contohkan ya, kalau perusahaannya hanya level lokal, jadi mungkin tidak membutuhkan sistem filing kronologis. Sistem filing geografis misalnya. Kalau ukurannya adalah perusahaan global, internasional, punya banyak cabang ya, misalnya perusahaan makanan, fast food, restoran, bisa saja filingnya, penyusunan arsipnya kita gunakan yang geografis. Kedua adalah jumlah catatan kantor atau kegiatan surat menyurat yang terjadi ya, pengarsipan. Kalau sering sekali, kencang sekali kegiatan pengarsipannya, kita bisa gunakan sistem yang lebih kompleks. Juga yang ketiga berdasarkan tipe arsip atau dokumen yang sering diolah. Yang keempat, cara penggunaan arsipnya bagaimana. Kalau sifat penggunaannya itu intens sekali, sering sekali digunakan keluar masuk, itu juga perlu sistem yang lebih detail. Kita gunakan misal numerik atau abjad. Yang kelima, sifat kerahasiaan arsip ya, misal kalau ini sangat rahasia, kita gunakan yang numerik. Jadi sistem kodenya dipegang oleh orang tertentu yang bisa mengakses. Oke, untuk peralatan filing, peralatan mengarsip itu terdiri dari 3. Yang pertama ya, ini cara menyimpan arsipnya ya, ini alat-alat untuk menyimpan arsipnya. Pertama yang sering banget kita lihat adalah filing kabinet. Nah, ini dia filing kabinet. Jadi seperti lemari besi yang bisa ditarik, digeser gitu ya, keluar boxnya. Nah, yang disebut filing kabinet. Lalu di dalam filing kabinet itu kita ada letakkan yang namanya folder. Nah, ini folder gantung gitu ya. Tergantung nanti baru di dalamnya ada filenya. Banyak yang bilang bahwa filing kabinet disebut juga almari arsip. Ada yang bentuknya rotari ya, yang berputar, yang diputar. Jadi tidak digeser gini ya, ada yang diputar gitu, terus dia keluar lemarinya, baru terlihat dokumen-dokumen di dalamnya.
Dinamakan kabinet karena memang untuk menyimpan file atau menyimpan berkas. Filing ini terdiri dari laci-laci yang tersusun, gitu ya. Umumnya terdiri dari 4 laci tersusun ke atas, tapi ada yang juga 3 atau ada yang 2 bahkan 1 laci kalau itu ada mejanya. Nah, laci-laci filing kabinet ini biasanya punya daya tampung 1 laci sekitar 5.000 lembar kertas. Disusunnya vertikal berderet ke belakang, tetapi berkas-berkas yang disimpan di laci itu terdiri dari kertas arsip ya, berupa kertas ya, bukan berupa plastik gitu. Nah, folder-folder atau guide ini diatur tidak terlalu padat, jadi supaya bisa dicari, jadi jangan sampai terlalu penuh gitu. Dan jumlahnya walaupun bisa 5.000, seharusnya tidak dimaksimalkan 5.000. Biasanya 4.000 itu maksimal atau 4.500 supaya nanti ketika dicari itu masih ada ruang atau space. Penyimpanan di laci ini tidak boleh ketat padat, tidak boleh ketat dan padat karena diperlukan ruang longgar tadi ya untuk memudahkan mengeluarkan arsip dari keluar laci begitu untuk bisa lebih cepat mengaksesnya. Jadi kalau terlalu padat juga tidak bisa digunakan. Gunakannya tegak lurus atau vertikal, bukan mendatar ya, atau ditumpuk yang sering dijumpai di kantor. Ditumpuk-tumpuk begitu, bukan ditumpuk tapi vertikal berdiri ya. Susunan arsip ini secara horizontal disebut horizontal filing. Ada juga yang horizontal filing. Kalau yang menyamping disebut lateral filing. Nah, di dalam laci filing kabinet dilengkapi gawang, sepasang gawang. Oke, di sisi kiri kanan memanjang ke belakang. Gawang tersebut menyangga folder yang digantung. Nah, ini yang dimaksud gawang kiri kanan. Nanti ada untuk mengaitkan folder gantungnya. Jadi dia bentuknya sebenarnya tidak tidur ya. Di bawahnya ini tidak menyentuh bawah laci sih, tetapi agak sedikit menggantung. Lalu yang berikutnya untuk mengarsip selain ada filing kabinet, ada juga yang disebut dengan guide. Nah, guide ini petunjuk sekaligus pemisah. Nah, bentuk guide ini kira-kira adalah seperti yang ada di gambar. Nah, guide mempunyai bagian yang menonjol di bagian atas, yaitu sisi yang A ini disebut dengan tab ya, tab. Nah, tab ini gunanya mencantumkan heading, title, kode atau caption. Sedangkan B, bagian ini adalah badan guide itu sendiri. Nah, kedudukan tab atau tab ya, TAB bermacam-macam sesuai dengan keperluannya. Ini dia tabnya. Tab kedudukan pertama berada di ujung paling depan gitu ya, seperti gambar yang Anda lihat di sisi kanan. Tab kedua berada lebih ke kanan. Ini tabnya bisa digeser-geser ya teman-teman. Nanti kalau guide-nya ini bisa kita geser-geser ketika nanti ada di dalam folder gantung. Nah, ini di folder gantung itu nanti ada tabnya bisa digeser-geser, jadi kita bisa melihat gitu susunannya. Satu guide punya satu tab. Dalam gambar dikatakan kedudukannya ini berbeda-beda tabnya ya. Untuk memudahkan, guide mempunyai kedudukan 1 disebut guide pertama, ini guide kedua dan berikutnya, 3 dan berikutnya ya. Guide tersebut dibeli di toko peralatan kantor, ada banyak banget, dapat dibuat sendiri juga bisa gitu ya, tapi harus yang kuat gitu ya. Jadi jangan yang gampang untuk hilang dari kertas-kertas arsip. Sebaiknya tebal bahannya untuk membuat guide ini supaya sebagai penanda. Dapat juga dari plastik ya, yang sifatnya melengkung, tapi jangan sampai melukai tangan untuk dicari, nanti bisa menimbulkan kecelakaan ya mencari file. Karena tabnya itu bisa yang dicepitkan juga bisa. Yang ketiga adalah sarana untuk menyimpan arsip, yaitu folder. Folder ini untuk menempatkan arsipnya itu sendiri gitu ya, untuk menempatkan arsip, menyimpan arsip itu sendiri yang berada di dalam file folder ya. Nah, wujudnya bisa lembaran lipatan
tapi tidak ada daun-daun penutupnya seperti map Snell Hector yang diceklek gitu ya di tengah. Tidak seperti itu ya, bentuknya map tanpa ada penjepit ya, kosongan. Bahannya sama dari kertas karton manila yang warna-warni. Biasanya folder juga punya tab, bisa dilihat di gambar bawah ini. Jadi ada tabnya nih ya, tuh. Dan ini kalau dibuka isinya banyak sekali folder. Nah ini tab, kalau dibuka kosong ya. Jadi kita bisa masukkan kertas-kertas di situ. Tab folder punya kegunaan sama seperti tab pada guide tadi untuk menempatkan atau mencantumkan indeks tanda file untuk menunjukkan isi file, bisa berupa caption tadi ya. Nah, kita masuk ke definisi penyimpanan, pengarsipan filing itu sendiri dan bagaimana cara menemukan arsip. Nah, prosedur dalam menyimpan dulu ya, kita akan bahas dulu prosedur penyimpanan arsip atau filing. Itu sebenarnya cukup sederhana, tetapi sering juga kurang mendapatkan perhatian yang serius. Bagaimana menyimpan arsip itu jarang orang memahami. Kalau tidak orang manajemen atau orang kearsipan atau administrasi itu ini adalah suatu ilmu tersendiri ya, karena namanya file itu juga perlu diperhatikan. Ini akibatnya kalau salah simpan tidak bisa ditemukan dengan cepat, nanti kegiatan operasional jadi lambat, pelayanan jadi tidak maksimal, akhirnya berimbas pada citra perusahaan bahwa pelayanannya kurang maksimal. Ya gimana mencari datanya itu susah gitu ya. Sedangkan prosedur dari kearsipan yang pertama adalah memeriksa arsip itu sendiri. Yang memeriksa arsip ya, kita lakukan pemeriksaan arsip bila kita sudah pasti ingin menyimpan data-data yang datang atau masuk ke perusahaan. Kita pilih dengan cermat ya, apakah memang benar-benar harus disimpan atau tidak. Jadi dipisahin. Perhatikan juga apakah ada instruksi untuk disimpan, release, mark, file, atau simpan. Jadi nanti kita harus diskusikan terlebih dahulu. Perintah-perintah ini biasanya ada di satu komando yang berlaku di kantor. Oh disimpan, oh enggak disimpan, biarkan dia dihanguskan atau dihancurkan. Hal ini perlu dilakukan menghindari surat yang dalam proses masih diedarkan ke unit. Jadi fungsinya kenapa harus diklasifikasi mana yang disimpan mana yang tidak, karena masih saja dipakai gitu loh. Kan ada juga berkas misalnya laporan keuangan, oh ini disimpan hanya laporan, atau surat keputusan, oh jangan disimpan dulu, ini harus di copy dan diedarkan secepatnya untuk sebuah informasi di kemudian hari. Misalnya surat keputusan tentang libur kuliah terkait dengan masa pandemi yang diperpanjang. Nah itu sudah dibuat, tidak disimpan, tapi segera diedarkan ke unit-unit kampus. Tuh. Kalau hal terjadi kehilangan ya pada gilirannya kan bisa kacau nih. Nah sebaiknya perlu dilakukan copy file, itu ya. Yang kedua, prosedurnya setelah kita lakukan pemeriksaan identifikasi perlu disimpan atau tidak sebuah dokumen. Yang kedua adalah mengindeks. Mengindeks ini meliputi nama, subjek, perihal, permasalahan kegiatan kantornya itu, geografis, kronologis, dan nomor surat sesuai dengan sistem filing atau sistem kearsipan yang memang sudah ditetapkan. Mau yang dipilih yang mana yang dipakai di perusahaan itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, mengindeks itu pekerjaan menentukan namanya apa, nama captionnya, subjeknya apa, dan lain sebagainya. Ingat pada sistem abjad, captionnya adalah nama pengirim ya. Kalau mau pakai abjad, yang diutamakan itu ABC-nya adalah nama dari pengirim surat atau nama dari instansi pengirim surat itu sendiri ya. Kalau sistem numerik, captionnya adalah angka. Sistem geografis, asal surat masuk surat keluar, misalnya Pates, Bekasi, atau kota misalnya, milih nama kota Yogyakarta. Misalnya kita punya cabang di Yogyakarta, punya cabang juga di Surabaya, nanti captionnya yang di dalam tab tadi, di tab folder tadi adalah nama kota. Sedangkan caption untuk subjek adalah perihal atau isi, misalnya keuangan, penggajian. Jika dokumen atau arsip diminta melalui beberapa caption ya, dilihatnya dari caption, maka harus diperhatikan bagaimana menulis caption yang baik. Sedangkan untuk yang
caption-caption yang tidak berkaitan dengan sebagai rujukan, jadi tidak perlu diperhatikan terlalu serius. Tapi biasanya memang caption itu sebagai penentu ya, pastikan memang itu diperlukan. Lalu berikutnya ada memberi tanda. Nah, memberi tanda ini juga bagian dari prosedur penyimpanan arsip. Pemberian tanda ini digunakan umumnya dengan kode. Dilakukan dengan lebih sederhana dengan memberi garis atau lingkaran yang mencolok pada caption yang sudah ditentukan. Nah, caption harus diberi tanda ternyata ya. Tanda yang dicantumkan juga menunjukkan satu hal yang memang itu hal yang penting. Ya, sehingga akan mudah untuk disortir pada nantinya gitu ya. Nah, kita masuk ke prosedur pensortiran. Sedangkan sortir arsip ini adalah yang sudah dikelompokkan. Menyortir maksudnya di sini mengelompokkan surat-surat untuk disiapkan ke penyimpanan. Jadi ditandain baru disimpan. Jadi ditandain dulu ya, mana yang disimpan mana yang tidak. Nah, langkah ini secara khusus jika volume sudah banyak sehingga mudah disimpan. Jadi tahap sortir ini menunggu surat yang memang sudah menumpuk. Terakhir adalah prosedur menyimpan. Menyimpan di filing kabinet yang tadi sudah sempat dibahas sebelumnya, mau menggunakan filing kabinet atau rotary filing sesuai dengan sistem filing yang dipilih. Nah, sekarang setelah kita simpan, kita harus mencari dokumen misalnya. Gimana cara menemukan dokumen atau arsip? Retrieval. Nah, di retrieval ini dokumen yang sudah disimpan selalu ada kegiatan penemuan kembali untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk rapat, oh mana hasil rapat yang kemarin, oh mana hasil surat perjanjian yang kemarin kita rapatkan, bagaimana keputusan kedepannya, jadi membuka cabang atau tidak gitu ya. Nah, arsip diperlukan kembali itu harus cepat dan lengkap untuk hal-hal tersebut sehingga tidak lagi terjadi kesulitan. Nah, dalam prosedur penemuan ada hal yang perlu diperhatikan ya supaya tidak terjadi beberapa kendala. Nah, kendala itu meliputi peminjaman arsip ya. Kenapa misal susah sekali ditemukan arsipnya padahal kita segera harus rapat, kok nggak ada rujukannya? Oh, arsipnya tidak ada gitu ya, dokumennya tidak ada di tempat di mana seharusnya dia disimpan karena sedang dipinjam misalnya. Nah, sehingga kita membutuhkan sebuah sistem tentang prosedur peminjaman arsip. Nah, yang meminjam ini perlu mengisi sebuah formulir. Nah, ini kadang tidak dipikirkan sampai sejauh ini ya. Jadi arsip di dalam perusahaan pun itu juga sering sekali dipinjam. Nah, makanya perlu diberi tanda kalau dipinjam. Dan harus mengisi semacam formulir peminjaman, ada isinya adalah nama, nomor jenis arsip yang dipinjam, tanggal harus kembali, dan pengesahan oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan arsip. Jadi memang harus terdata dengan baik, siapa yang meminjam, kapan nomor yang dipinjam, dan kapan harus juga kembali, karena ada batas waktu peminjaman, tidak bisa berlama-lama. Hendaknya berlaku juga prinsip peminjaman ini, siapapun yang meminjam untuk berapa lama pun tanpa terkecuali, sehingga harus mengisi formulir dan dibatasi peminjamannya. Jadi siapapun, walaupun itu seorang pimpinan atau seorang investor yang kita anggap orang penting. Lalu yang berikutnya adalah perlu menerapkan kartu substitusi atau out guide atau out folder. Ditempatkan di arsip yang bisa diambil gitu ya sewaktu-waktu sesuai dengan tanggal pengembalian. Tujuannya mengidentifikasi bahwa kartu tersebut dipinjam out guide, ini maksudnya dia lagi disimpan. Jadi ada tanda ketika arsip tersebut keluar dari situ dipinjam, itu dimasukkan sebuah tanda gitu ya. Ada sebuah tandanya, memudahkan penyimpanan selama dipinjam. Lalu berikutnya bagaimana menemukan arsip gitu ya. Seorang yang diberi tanggung jawab arsip, mengelola arsip-arsip ini, dia itu harus benar-benar punya tanggung jawab yang besar ya terhadap kelengkapan dokumen yang ada di situ, termasuk peminjaman itu dia yang bertanggung jawab kalau tidak kembali. Jadi ada satu
orang yang bertanggung jawab, atau beberapa orang, entah dia sekretaris atau emang bagian kearsipan. Lalu ada juga sebuah tindak lanjut terhadap arsip yang dipinjam, seperti menagih, mengingatkan peminjam. Jadi ketika dipinjam juga ada batas waktu seminggu, maka 3 hari nanti setelah Bapak pinjam kita akan ingatkan untuk dikembalikan lagi, supaya Bapak juga cepat-cepat untuk menggunakan arsip yang Bapak pinjam. Mungkin lupa atau prioritas pekerjaan yang lain lebih penting, otomatis dia harus ingatkan. Nah, untuk mengetahui arsip yang disimpan tersebut efektif selama ini, misal kita sudah melakukan penyimpanan arsip nih ya, apakah saat ini yang kita simpannya sudah baik, sistemnya sudah oke, ya, kita lakukan sebuah pengujian atau tes tentang tata cara selama ini yang kita simpan. Apakah sudah efektif dalam artian arsip yang disimpan efektif ini artinya adalah dapat ditemukan filenya ini yang kita simpan dengan cepat, dengan tepat, sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Seperti tadi mau rapat keuangan untuk ekspansi cabang yang lain, kita butuh laporan penjualan, hasil laporan penjualan bulanan dari 1 tahun terakhir, berarti 12 bulan. Sehingga kita harus cari cepat-cepat di penjualan, misalnya filingnya berdasarkan atau sistem kearsipannya berdasarkan subjek, yaitu penjualan misalnya. Nah, waktu dicari mau sebagai dasar rapat, apakah naik atau turun penjualan perusahaan, kok tidak ada, tidak lengkap. Yang bulan Desember nggak ada, bulan November nggak ada misalnya, atau April nggak ada. Terus di situ ada tanda bahwa dipinjam oleh bagian keuangan, misalnya dipinjam bagian marketing. Nah, ini jadi tanggung jawab dari si penyimpan arsip itu sendiri, karena harusnya ditagih, batas waktunya sudah habis, harus diminta kembali. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, itu perlu diukur, perlu dilakukan evaluasi. Jadi caranya adalah untuk mengetahui bahwa kegiatan arsip kita sudah efektif, yang itu bisa ditemukan cepat atau tidaknya waktu ketika dibutuhkan, itu harus diukur dari sebuah rasio penemuan. Ya, yang disebut dengan rasio penemuan. Yang dimaksud adalah penemuan arsip. Jadi caranya jumlah arsip yang ditemukan dibagi jumlah arsip yang ada dikali 100%. Ya. Cara untuk melakukan rasio penemuan ini bisa dilakukan evaluasi bulanan, akhir bulan atau akhir tahun. Kalau misalnya di bulanan terlalu sibuk, terlalu tidak ada waktu, bisa akhir tahun kita ada pendataan ya, biasanya dari bagian yang bertanggung jawab melakukan arsip ini ada pencatatan, misalnya aduh nggak bisa ditemuin lagi nih, kita kesulitan lagi, hilang lagi nih, kopiannya nggak ada lagi, mau rapat lagi kayak gini lagi, dicatat ya, dicatat, dimasukkan ke kegiatan jumlah yang ditemukan. Nah, jumlah arsip yang sering gampang ditemukan itu yang tercatat, yang tidak ditemukan itu tidak dicatat sebagai rasio penemuan untuk dihitung. Jadi semakin sering dia ditemukan itu biasanya rasionya makin tinggi ya. Nah, misalnya seperti ini, dari 60 arsip yang dicari saat dibutuhkan di kegiatan tertentu di perusahaan, dibagi jumlah arsip saat itu, misalnya arsip di keuangan. Jadi ini berdasarkan penemuannya, ini rasio kita buat per golongan, misalnya per subjek boleh gitu ya, per unit departemen boleh. Jadi tergantung dari jenis arsip yang difolderkan itu. Misalnya ada 56 arsip keuangan, 60-nya itu udah gampang dicari, sering banget bisa ditemukan. Nah, maka penemuannya kita temukan dari 97,7%. Nah, artinya di sini ada 3 kategori dari hasil hitungan. Yang pertama, lebih dari 99% itu berarti disimpan dengan baik. Kalau ada di 97-99%, kondisinya berarti rasio yang bisa kita berikan adalah memuaskan. Kalau kurang dari 97, jelas perlu dibenahi dari penyimpanannya, prosedurnya, pendisiplinan dalam peminjamannya. Ya, jadi tinggi sekali rasio yang bisa diperhatikan di sini. 97 ke bawah itu hitungannya kalau hasil yang didapat rasio penemuannya itu sudah harus diperbaiki. Ya, jadi perlu adanya evaluasi tentang rasio penemuan arsip. Nah, kita masuk ke penyusunan arsip. Penyusunan arsip ini adalah bagaimana menyimpan arsip. Arsip yang sudah makin menumpuk itu perlu disusun ulang. Ya, penyimpanan ini tidak boleh penuh sesak. Jadi sekretaris pada akhirnya atau bagian
yang memang di departemen itu membutuhkan arsip untuk dilakukan kegiatan berikutnya tidak lagi mengalami kesulitan. Nah, maka kita perlu lakukan penyusunan ulang atau proses memindahkan arsip. Dasar dari pemindahan arsip ini sendiri dilakukan setelah dinyatakan inaktif. Maksudnya inaktif itu sudah satu periode, 1 tahun sudah jarang digunakan. Nah, itu yang disebut dengan inaktif. Inaktif adalah arsip yang sudah jarang digunakan dan itu rentangnya 1 tahun, itu inaktif. Tapi ada juga inaktif yang dasarnya adalah 2 tahun atau 5 tahun, terserah. Kalau untuk di pribadi kita ya, pribadi kita kan juga kita punya arsip sebagai pribadi, seperti surat-surat keputusan kita naik pangkat atau surat-surat kita naik gaji berkala, ada juga surat keputusan kita mengajar membimbing mahasiswa, surat keputusan sebagai pembimbing skripsi, ada juga surat keputusan sebagai penguji skripsi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita punya sendiri surat juga pelatihan ya, ada sertifikat pelatihan, ada juga sertifikat kita mengikuti seminar. Nah, biasanya kita punya standar inaktifnya adalah 5 tahun. Kalau pegawai sifatnya 5 tahun ya, pegawai di kementerian misalnya, di PNS kementerian itu berlakunya 5 tahun. Kalau masih 2 tahun itu artinya masih kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari, entah naik pangkat, entah untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala ya, biasanya 2-5 tahun. Kalau sudah lebih dari 5 tahun biasanya kita masukkan ke inaktif. Kalau di bawah 5 tahun ini kategorinya adalah arsip yang masih aktif, masih kita gunakan untuk keperluan yang lain yang lebih tinggi lagi. Misalnya untuk promosi, untuk lanjut studi kuliah S3 di luar negeri, itu kan butuh beberapa surat-surat tugas bahwa kita sudah pernah melakukan sebuah event. Nah, itu kan pasti 5 tahunan terakhir ya, otomatis kita harus simpan ya, jangan dimasukkan inaktif. Inaktif itu benar-benar kita tidak akses kembali. Nah, berapa lama tepatnya dinyatakan inaktif tergantung kembali ke kebijakan instansi dan pribadi kita sebagai pemilik arsip, kalau memang itu adalah arsip pribadi. Biasanya instansi menyusun jadwal retensi arsip, JRA. Ada istilahnya JRA, jadwal retensi arsip. Jadi yang sudah inaktif disimpan di tempat khusus, filing kabinetnya khusus menyimpan arsip ya. Jadi ada filing kabinetnya khusus. Nah, cara pemindahan. Oke, cara pemindahannya bagaimana? Cara pemindahan pertama kita pindah secara kontinu atau perpetual. Cara ini adalah setelah selesai digunakan ya, waktu pemindahannya tidak tentu. Pemindahan ini digunakan perusahaan kantor-kantor, misalnya kantor arsitektur, konsultan, pengacara, proyek ya, konsultan proyek misalnya, di mana dokumennya sudah jadi inaktif setelah proyeknya selesai. Itu yang pemindahan kontinu. Jadi saat dipakai selesai, saat itu juga dipindahkan inaktif. Misalnya adalah desain interior, saat itu dia jadi arsitektur, misalnya konsultan desain interior, proyeknya udah selesai langsung dipindahin karena tidak dipakai lagi untuk kegiatan berikutnya ya. Kalau mau dipakai otomatis nanti tinggal lihat yang inaktif, karena tidak untuk kegiatan operasional sehari-hari yang masih berlangsung di perusahaan itu disebut inaktif. Oke, yang kedua adalah pemindahan periodik. Periodik itu umumnya adalah 1 periode. 1 periode adalah 1 tahun. Jadi setiap tahun, akhir tahun, arsip itu harus dibereskan. Kita sebenarnya juga harus latihan seperti ini sebagai pribadi. Yang tadi saya sudah contohkan, kita tuh punya arsip penting. Misalnya adalah ijazah kita, surat kelahiran kita, ada KK, kan kita juga harus rapikan ya. Ada juga KTP, identifikasi card ya, identification card. Nah, nanti kalian akan punya lagi, semisal kalian sudah bekerja 1 tahun itu, kalian juga harus membersihkan arsip Anda yang ada di dalam handphone ya. Ada foto, ada video, ada juga arsip-arsip penting di handphone. Sekarang itu sifatnya bukan lagi kertas, tapi merupakan yang ada di handphone ya. Itu harus dipindahkan 1 tahun sekali atau berapa bulan sekali harus dipindahin. Makanya handphone suka penuh-penuh terus, bahkan juga arsip yang ada di kantor pasti penuh-penuh terus ya, karena tidak dipindahkan. Jadi harus dipindahkan setiap 1 periode atau 2 periode, 2 tahun sekali. Pemindahan tunggal yang 1 periode ini adalah ketika sudah 1 tahun kegiatan dipindahin ke inaktif ya. Dengan demikian tempat penyimpanan arsip hanya ada arsip-arsip yang sifatnya adalah aktif gitu ya. Jadi nanti ketika filing kabinetnya dibuka, isinya adalah aktif semua.
yang emang dipakai untuk kegiatan operasional, karena itu sering dipindahin selama 1 tahun gitu ya. Sedangkan untuk periode yang 2 periode untuk pemindahan ganda, pemindahan ini setelah 1 periode kegiatan berlalu, pada penyimpanan arsip masih ada arsip berstatus inaktif. Jadi digabung di situ ya. Jadi status inaktif ini lokasi penyimpanannya terpisah memang, tetapi di lemarinya akan ada tulisan arsip status aktif periode berjalan dan status inaktif periode sebelumnya. Jadi ketika disimpan itu dijajarin walaupun berbeda folder ya, dia ada di situ. Sedangkan yang periode 1 tadi, periode setahun sudah tidak terlihat lagi foldernya atau berkasnya itu tidak dijajarin di situ. Kalau yang 1 periode, kalau yang 2 periode kita masih bisa lihat yang tidak aktif saat ini dipakai, gitu ya. Jadi silakan mau pakai yang mana. Ini contoh gambarnya. Bagaimana untuk arsip yang sudah inaktifnya sudah lama, itu perlu dilakukan sebuah pemusnahan arsip ya. Arsip yang sudah dipindahkan tidak semua disimpan ya selamanya. Ada beberapa jenis arsip yang dapat dimusnahkan jangka waktu tertentu. Oke, dalam pemusnahan arsip, sifat karakteristik arsip yang perlu disimpan dan dimusnahkan, terutama yang dimusnahkan atau di shredder, biasanya ada pencacah kertas ya. Pertama adalah arsip yang tidak penting. Tidak ada kegunaan lagi untuk perusahaan dan pimpinan di masa mendatang. Sudah selesai semua, jadi harus dihancurkan. Misalnya adalah surat-surat undangan rapat rutin, surat pengumuman pemberitahuan, memo intern, itu biasanya cepat sekali untuk dihancurkan. Arsip yang membantu gitu ya. Yang kedua yaitu arsip yang gunanya melancarkan organisasi sementara, seperti surat pemberitahuan gitu ya. Korespondensi rutin, bukti pembayaran tertentu, struk pembayaran, arsip ini digunakan hanya 1 tahun saja. Bukti-bukti setelah itu dimasukkan ke data yang lebih besar. Lalu arsip lagi ada juga yang harus dimusnahkan, itu adalah arsip penting yang berlangsung untuk untuk keberlangsungan usaha. Ya, misalnya menggambarkan prestasi di masa lampau, data laporan keuangan, sudah mencapai target dan sebagainya, itu juga perlu sudah tercatat ya sudah. Ya, lalu ada juga arsip vital. Yang disebut arsip vital ini bisa berupa surat keterangan dan laporan keuangan yang menentukan eksistensi organisasi atau perusahaan ya, tidak dapat dimusnahkan ini ternyata atau karena tidak dapat diganti ya. Yang termasuk arsip ini adalah jadi perlu diperhatikan, sebenarnya arsip vital ini tidak bisa dimusnahkan yang SK ya, tapi kalau sudah 10 tahun 20 tahun ya dan dia sudah meninggal, orangnya tidak ada gitu ya, kita bisa digitalkan. Baru yang offline yang bentuknya fisik kita bisa hancurkan. Oke, berdasarkan klasifikasi di atas diputuskan berapa lama akhirnya ya kita menyimpan arsip yang inaktif. Dengan demikian secara berapa lama tergantung jadwal retensi arsipnya, mau dipindahkannya kapan, mau dimusnahkannya kapan, itu tergantung masing-masing instansi. Supaya bisa lebih jelas, kalau penyortiran itu seperti yang gambar bisa dilihat di sini. Ini yang aktif, yang inaktif, lalu disortir, mana yang tidak berharga, penting dan vital. Yang vital di mikrofilmkan atau kita digitalkan, kita scan, kita masukkan ke daftar, kita PDF kan, kita simpan ke website khusus penyimpan arsip misalnya, karena memang bentuknya digital. Sedangkan yang penting ya kita juga harus digitalkan juga. Setelah itu yang sisanya bisa dihancurkan. Baik, ini adalah terakhir dari kegiatan kearsipan, informasi kearsipan. Jadi bisa disimpulkan bahwa filing yang tepat itu yang disebut dengan filing yang baik ya, good filing, adalah penyimpanan arsip yang aman. Jadi minim dari risiko pencurian, kebakaran, atau risiko yang tidak diinginkan. Juga cepat ketika bisa diakses kembali, diminta kembali untuk digunakan, itu disebut dengan good filing. Dan kita harus berpikir bahwa filing yang tepat atau good filing adalah sebuah pusat memori dari organisasi. Sehingga arsip sendiri harus disimpan dengan baik karena ada tujuan tertentu ketika dia disimpan ya.
dan merupakan pertanggungjawaban sifatnya otentik untuk sebuah kegiatan perusahaan. Nah, di arsip sendiri juga punya sebuah siklus hidup, dari penciptaan arsip, pemanfaatan arsip, penyimpanan hingga pemindahan, penyusunan dan pemusnahan arsip. Dan dalam penyimpanan dibedakan berbagai sistem. Ada sistem alfabetis, subjek atau perihal, ada numerik, geografis, dan kronologis. Untuk penemuan arsip, sebaiknya adalah disimpan dengan cepat, tepat, lengkap, serta akurat sehingga mudah ditemukan. Gunakan juga alat yang memadai seperti filing cabinet, rotary cabinet, sekat atau guide. Lalu ada juga folder, juga tahap-tahapnya harus diperhatikan yang terkait dengan prosedur filing. Terakhir adalah penyusutan arsip. Pemusnahan adalah upaya mengurangi jumlah atau volume arsip dengan cara memindahkannya. Lalu kita musnahkan arsip yang memang sudah melampaui jadwal retensi arsip yang ditentukan dari perusahaan. Baik, itu dulu. Cukup di sini yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan sistem kearsipan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan apabila ingin bertanya dengan menyebutkan nama, NIM, kelas dan pertanyaannya di WhatsApp grup yang memang kita sudah punya wadahnya di situ. Sampai bertemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa banyak-banyaklah membaca ya, supaya Anda tidak ketinggalan dengan informasi yang saat ini sedang berlangsung di luar sana. Sampai ketemu lagi minggu depan di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.